Jujur sama gue bro, berapa kali lo ngalamin ini? Lo udah ngelakuin semuanya. Lo chat dia tiap pagi, lo dengerin curhatannya sampai jam 2 malam, lo beliin dia makanan pas dia lagi bad mood. Tapi ujung-ujungnya, lo cuman dianggap kakak yang baik atau sahabat terbaik. Sakit? Jelas. Tapi masalahnya bukan di dia. Masalahnya ada di strategi lo. Kebanyakan cowok di luar sana main pakai hati tapi lupa bawa otak. Mereka pikir cinta itu soal pengorbanan tanpa henti. Bullshit. Di dunia nyata, dinamika sosial dan ketertarikan itu bekerja dengan hukum psikologi, bukan hukum FTV. Hari ini, gue bakal bedah apa yang sering disebut sebagai dark psychology. Tapi dengerin gue baik-baik, gue nggak ngajarin ini biar lo jadi penjahat atau manipulator ulung yang ngerusak mental orang. Gue ngasih tahu ini biar lo sadar bahwa ada tombol-tombol tersembunyi di otak manusia, khususnya wanita, yang kalau lo tekan dengan benar, itu bakal memicu rasa ketertarikan yang jauh lebih dalam daripada sekedar fisik. Kita akan bahas 7 teknik psikologis yang bisa bikin kehadiran lo bukan cuma diinginkan, tapi dibutuhkan. Kita bakal ubah posisi lo dari pengemis perhatian menjadi pusat gravitasi. Tapi ingat, with great power comes great responsibility. Gunakan ilmu ini dengan bijak, karena efeknya bisa bikin orang ketergantungan sama lo. Siap? Ayo kita mulai. Teknik pertama, gue sebut ini the sniper compliment atau validasi tertarget. Kesalahan fatal cowok-cowok average adalah mereka memuji hal yang sudah jelas. Mata kamu bagus, kamu cantik banget hari ini. Bro, dia udah denger itu ribuan kali dari ratusan cowok lain di DM Instagramnya. Pujian lo itu sampah, gak ada nilainya. Kalau lo mau dia nengok, lo harus main di level bawah sadar. Lo harus cari insecuritiesnya atau hal yang dia banggakan tapi jarang orang sadari. Manusia itu haus akan validasi pada hal-hal yang mereka rasa kurang percaya diri. Contohnya gini, jangan puji matanya, tapi perhatikan usahanya. Misal, dia suka banget musik indie yang aneh, yang orang lain bilang berisik. Lo masuk ke sana. Lo bilang, gue salut sama selera musik lo. Jarang banget ada cewek yang bisa nangkap emosi di lagu sekompleks ini. Lo punya kedalaman yang gak dipunya cewek lain. Lihat bedanya, lo bukan memuji fisiknya, lo memuji jiwanya, lo memuji identitasnya. Ketika lo memvalidasi sesuatu yang menjadi insecurities atau keunikan dia, lo otomatis naik kasta. Di otak dia, lo bukan lagi fans, tapi lo adalah orang yang mengerti dia. Dan perasaan dimengerti itu adalah candu yang paling berbahaya. Lanjut ke poin kedua, the Trojan Horse. Di sejarah Yunani, kuda Troya dipakai buat menyusup tanpa perlawanan. Di dunia romansa, konsepnya sama, reciprocity atau timbal balik. Tapi ini sering disalahartikan sama cowok bucin. Bucin bakal ngasih kado mahal, tas branded, bunga gede pas baru kenal. Itu bukan strategi, itu sogokan. Dan cewek bisa mencium bau keputusasaan itu dari jarak 1 km. Itu bikin lo kelihatan murah. Teknik Trojan Horse versi lo hebat adalah memberikan micro investments, hal-hal kecil yang kelihatannya remeh, tapi menciptakan hutang budi psikologis. Contohnya, lo lagi di minimarket, lo beliin dia permen atau minuman favoritnya yang spesifik. Pas ketemu lo cuman bilang, nih, tadi gue lihat ini ingat lo suka. Udah, jangan minta apa-apa. Atau lo bantu dia bawain barang berat tanpa diminta, terus langsung lanjut jalan kayak nggak terjadi apa-apa. Kuncinya adalah frekuensi dan ketulusan yang terlihat. Otak manusia diprogram untuk merasa tidak nyaman kalau punya hutang budi. Ketika lo numpuk kebaikan-kebaikan kecil ini, alam bawah sadarnya bakal berteriak. Orang ini baik banget, gue harus balas apa ya? Dia bakal mulai mikirin lo. Dia bakal mulai nyari cara buat nyenengin lo balik. Dan saat dia mulai investasi balik ke lo, itulah saatnya dia masuk ke dalam perangkap ketertarikan. Ini favorit gue, strategic silence. Banyak cowok takut kalau nggak ngechat sehari, ceweknya bakal lupa. Padahal ketakutan lo itu justru yang bikin cewek ilfeel. Kalau lo selalu ada, lo itu kayak oksigen. Penting, tapi nggak dihargai sampai oksigennya hilang. Lo harus belajar jadi langka. Bayangin skenario ini. Lo lagi asyik chatting, chemistry lagi dapet banget, ketawa ketiwi. Tiba-tiba, lo berhenti. Lo read dorang, atau lo balas singkat, atau lo hilang beberapa jam. Apa yang terjadi di otak dia? Panik. Dia bakal mulai overthinking. Gue salah ngomong ya? Dia lagi ngapain ya? Kok dia berubah? Perasaan cemas dan penasaran ini adalah bensin buat ketertarikan. Namanya intermittent reinforcement. Ingat bro, manusia lebih menghargai apa yang susah didapat. Kalau lo gampang diakses 24/7, nilai lo turun. Jadilah misterius. Biarkan dia bertanya-tanya. Di saat dia bertanya-tanya itulah, lo sebenarnya lagi nginep di kepalanya tanpa bayar sewa. Jangan jadi buku yang terbuka lebar, jadilah puzzle yang bikin dia penasaran buat nyelesain. Teknik keempat,
The mirror atau mirroring. Ini teknik dasar FBI untuk membangun kepercayaan instan. Kuncinya sederhana, orang suka sama orang yang mirip sama mereka. Lo bisa memanipulasi, dalam tanda kutip, rasa nyaman dia dengan meniru bahasa tubuh, nada bicara, dan kosakata dia. Kalau dia duduk condong ke depan, lo condong ke depan. Kalau dia ngomongnya pelan dan tenang, jangan lo bales dengan suara keras dan meledak. Samakan frekuensinya. Lebih dalam lagi, mirror ketertarikannya. Kalau dia antusias banget cerita soal kucingnya, meskipun lo nggak suka kucing, tunjukkan energi antusiasme yang sama. Tanya detailnya, pakai kata-kata yang sering dia pakai. Kalau dia sering bilang, jujur Li, sesekali pakai kata itu. Secara nirsadar, otaknya bakal bilang, gila, cowok ini satu frekuensi banget sama gue, kita klik banget. Padahal lo cuma memantulkan balik kepribadian dia. Ini menciptakan ikatan emosional yang kuat banget dalam waktu singkat. Tapi ingat, mainnya harus smooth. Kalau terlalu ketara, lo bakal kelihatan kayak orang gila yang lagi ngeledek dia. Jangan bilang, mau jalan nggak? Tapi bilang ke dia, Sabtu ini ada live music jazz di cafe baru itu. Vibes-nya gokil banget dan gue tahu lo butuh refreshing dari pekerjaan lo yang gila itu. Rugi banget kalau kita nggak kesana sekarang pas lagi hype-nya. Gue jemput jam 7 ya. Lihat bedanya. Di kalimat kedua, lo menciptakan realitas di mana 1. Acaranya keren, 2. Dia butuh itu. Lo memvalidasi perasaan dia. 3. Konsekuensi kalau nggak ikut adalah rugi. Lo membatasi pilihan dia. Di kepalanya, pilihannya bukan mau atau enggak, tapi ikut bersenang-senang atau nyesel sendirian di rumah. Pimpin interaksi. Cewek suka cowok yang punya rencana, yang punya visi dan yang bisa membawa dia masuk ke dalam petualangan seru. Jangan tanya dia mau apa, tapi tawarkan dunia yang lo punya. Normalisasi eskalasi. Banyak cowok stuck di friend zone karena mereka takut melakukan eskalasi fisik atau romantis, takut dibilang lancang, takut ditolak. Akhirnya hubungan jadi platonik selamanya. Teknik ke-6, the normal. Intinya adalah membuat hal-hal yang intim terasa wajar dan normal, bukan sesuatu yang besar. Kalau lo mau pegang tangan dia, jangan izin, boleh pegang tangan nggak? Itu awkward, itu ngebunuh suasana. Lakukan seolah itu hal paling wajar di dunia. Pas lagi nyebrang jalan, tarik tangannya pelan buat ngelindungi terus lepasin lagi kalau udah aman. Pas lagi ketawa bareng, tepuk bahunya ringan. Atau gunakan validasi sosial. Tahu nggak? Teman-teman gue yang pacaran langgeng itu biasanya punya love language sentuhan fisik. Itu nunjukin kenyamanan lo. Dengan membicarakan atau melakukan itu sebagai standar normal, lo menurunkan pertahanan logikanya. Lo menanamkan ide bahwa kedekatan fisik antara lo dan dia itu adalah proses alamiah, bukan sesuatu yang harus dianalisis. Kalau lo rileks, dia bakal rileks. Kalau lo gagup, dia bakal ngerasa ada yang salah. Be the leader. Normalize the intimacy. Terakhir dan ini yang paling berbahaya kalau disalahgunakan, guilt atau rasa bersalah. Di video aslinya disebut guilting and shaming, tapi gue mau reframe ini jadi setting high standards. Kalau dia batalin janji seenaknya, atau dia nggak menghargai usaha lo, jangan marah-marah kayak anak kecil tantrum. Marah itu tanda lo emosional dan reaktif. Cowok high value nggak meledak, dia cuman kecewa. Katakanlah dia batalin date last minute. Jangan bilang, kamu mah gitu, aku udah siap-siap juga. Itu needy. Tapi cobalah teknik guilt halus. Oke, sayang banget sih, padahal gue udah siapin spot yang gue yakin lo bakal suka banget. Gue kira lo orang yang bisa pegang komitmen tapi, ya udah, have fun ya urusan lo. Kalimat itu nusuk banget bro. 1. Lo tunjukin lo udah effort. 2. Lo pertanyakan integritas dia. Gue kira lo bisa pegang komitmen. 3. Lo tarik diri. Ya udah, have fun. Ini bakal bikin dia merasa bersalah bukan karena lo paksa, tapi karena dia merasa mengecewakan standar lo. Rasa bersalah yang tumbuh dari dalam diri dia sendiri jauh lebih kuat motivasinya. Dia bakal berusaha menebus dosa itu dengan ngejar lo balik, minta maaf dan berusaha nyenengin lo di kesempatan berikutnya. Lo memegang kendali tanpa perlu teriak-teriak. Oke bro, itu tadi 7 teknik psikologi yang bisa lo pakai. Tapi dengerin pesan gue terakhir ini. Teknik-teknik ini adalah alat. Seperti pisau bisa buat masak makanan enak, bisa juga buat melukai orang lain. Pilihan ada di tangan lo. Gue nggak mau lo jadi cowok manipulatif yang cuma bisa mainin perasaan cewek karena lo insecure sama diri lo sendiri. Gue mau lo pakai ilmu ini untuk memoles kepribadian lo yang emang udah keren. Lo hebat bukan karena lo bisa nipu cewek. Lo hebat karena lo ngerti dinamika sosial, lo punya kontrol emosi dan lo punya standar. Kalau lo fokus ningkatin kualitas diri lo, sebenarnya lo nggak butuh trik. Trik ini cuma pelicin, bahan bakarnya tetap kualitas diri lo. Praktekin pelan-pelan, amati hasilnya dan jadilah pria yang dikejar, bukan pengejar. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay high value.